kita akan lanjut ke sesi Q&A, di mana di sini sudah ada pertanyaan. Oke. Ini saya izin membacakan pertanyaannya, Kak Marcel. Oke. Pertanyaan pertama dari Raihan Faiki dari instansi Unpad. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman Bang Marcel, apakah proses legal audit ini juga bisa menjadi tahapan atau dasar bagi seorang lawyer atau legal consultant untuk menentukan apakah suatu transaksi merger and acquisition yang akan ditangani berkemungkinan untuk melanggar antitrust or competition law? Jika jawabannya iya, apakah hal tersebut dapat langsung mengakibatkan gagalnya suatu proses M&A atau ada solusi lain yang bisa diberikan? Contohnya seperti merger Gojek dan Grab yang sepertinya menemui jalan buntu karena diisukan hal tersebut mungkin akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli karena masing-masing perusahaan bergerak di sektor yang sama. Oke, Raihan ya. Saya nggak tahu panitia boleh nggak kalau misalnya nanti Raihan misalnya mau menanggapi atau kayak gimana, mungkin Raihan bisa apakah tertulis atau lisan ya itu saya serahkan lagi sama panitia, tapi at least kalau misalnya jawaban saya ingin ditanyakan, tapi ini konteksnya yang ini ya, jangan nanyain yang baru, nanti yang lain pada protes. Tapi kalau bicara soal ini monopoli, ini menurut saya it's a good question ya. Bagus Raihan tanya soal ini karena ini adalah hal yang sangat erat kaitannya sama merger akuisisi. Tadi belum ada di materi saya, tapi teman-teman harus tahu. Gini teman-teman, dalam merger and akuisisi itu harus ada laporan ke KPPU, ya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi mereka yang akan nentuin ada potensi nggak nih untuk melanggar persaingan usaha, adanya monopoli, kemudian adanya paling masuk akal sih praktik monopoli ya kalau merger akuisisi ya. Jadi ketika itu ada, maka otomatis nggak bisa dilaksanakan. Itu kan yang pertanyaannya Raihan. Nah, otomatis tidak bisa dilaksanakan nggak? Pasti otomatis nggak bisa. Karena gini teman-teman, apa sih tujuannya ada persaingan usaha? Ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ada KPPU itu tujuannya supaya ada kesehatan dalam bisnis. Kalau nggak sehat, lebih baik nggak usah bisnis. Itu. Jadi itu harus sifatnya mutlak, nggak bisa dinego tuh. Nah, komposisinya apa sih atau unsurnya apa? Nah, baca tuh. Ada undang-undangnya. Jadi kalian bisa baca secara detail. Tapi yang saya mau sampaikan adalah dalam merger and acquisition, yang paling utama adalah soal jangan sampai menggabungkan diri atau adanya akuisisi membuat ada orang atau pihak atau perusahaan yang menguasai pasar tersebut sehingga tidak sehat lagi. Nah, kalau udah nggak sehat, sulit untuk menyehatkannya kembali. Makanya perlu ada kompetitor-kompetitor supaya konsumen itu ada pilihan-pilihan harga. Gitu. Kalau Uber udah keluar, kemudian Gojek gabung sama Grab, kira-kira aplikasi apa yang mau dipakai? Shopee Food? Nggak bisa lah. Shopee Food kan cuma makanan. Gitu. Jadi itu adalah pertimbangan yang paling masuk akal untuk dibuat oleh persaingan usaha. Honda sama apa tuh kemarin itu masalah? Sama Yamaha punya masalah soal mereka punya permasalahan persaingan usahanya itu mereka kartel, mereka persekongkolan untuk menentukan harga. Mereka menentuin harga skuter Matic hancur Piaggio. Ya kalau udah kayak gitu, mau jualan kayak gimana juga tetap aja jadi masalah sehingga diberikan sanksi. Setelah diberikan sanksi, langsung ada kelas kan, langsung ada opsi tuh. Selain ada NMAX, ada XMAX. Gitu. Setelah itu ada lagi tuh, ada PCX, terus ada apa sih namanya tuh EDV ya. Nah, Piaggio tetap masuk ke kalangan-kalangan cowok-cowok ini, cowok-cowok gaul. Nah, jadi punya kalangan itu sehingga market itu tetap
tetap sehat gitu. Nah, kalau ditanya dasarnya itu bisa lewat hasil atau proses legal audit atau enggak? Biasanya sih pengusaha daripada udah ngelakuin due diligence baru ketahuan sih, mereka nggak berani ya biasanya, Rehan. Lebih banyak udah masalahnya gini, sorry ya, due diligence itu prosesnya mahal. Daripada gua due diligence dulu terus nggak jadi, mending tar aja, lebih baik tanya dulu kan. Itu mending lebih baik planning untuk melakukan merger dan akuisisinya itu di-approve dulu sama KPPU, baru dilakukan due diligence. Karena secara komersial itu sangat nggak nggak ada efficient cost-nya gitu. Itu sih, Rehan. Mungkin mau coba confirm Bang, berarti kayak untuk notifikasi ke KPPU itu nggak perlu harus ada legal due diligence diberikan oleh lawyer atau konsultan gitu ya Bang? Mungkin bisa negosiasi antar si pihak yang merger ini juga bisa langsung ke KPPU-nya itu terlebih dahulu gitu. Pada praktiknya sih sebelumnya ya. Gitu. Pada praktiknya sebelumnya due diligence. Gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya bukan datang langsung ya, bentuknya surat ya. Gitu. Nanti kalian bisa tanya lah bagaimana template-nya, kemudian ini bagus nih untuk skripsi nih. Ya, jadi saya kasih tahu. Jadi ini bagus untuk judul skripsi, tapi teman-teman ganti ininya ya. Ganti perusahaannya ya. Jadi kalau kalau kalian bikin soal merger and acquisition dibenturkan dengan persaingan usaha jadi skripsi, oke, tapi ganti tuh nama perusahaannya. Yang satu sama yang lain jangan ngebahas perusahaan yang sama. Nanti kalau itu jadi nggak di-approve, tapi it's good untuk kalian buat ini jadi skripsi sehingga kalian bisa lakukan penelitian ke persaingan ke KPPU. Nanti setelah kalian lakukan penelitian ke KPPU, kalian bisa tanya secara praktiknya itu, Pak, perusahaan yang datang untuk minta approval ini, itu stepnya kayak gimana ya, Pak? Apakah surat, ada template-nya nggak? Nanti kalau ada template suratnya isinya apa nih? Setahu saya sih rencana merger ya, yang dimintain approval itu rencana merger atau rencana akuisisi. Gitu. Baik, terima kasih Bang. Udah cukup. Sip. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Raihan. Dan terima kasih juga atas jawabannya kepada Bang Marcel. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya, yakni dari Ayu, dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya, Kak, terkait dengan output daripada legal audit sendiri, kan sebenarnya kalau dari yang Bang Marcel singgung itu, ada yang namanya legal due diligence report. Namun, seperti yang kemarin sempat disinggung oleh Kak Louis, bahwa pada umumnya LDD report memiliki jumlah halaman yang sangat banyak hingga ratusan. Nah, yang ingin saya tanyakan, in practice, apakah penggunaan legal opinion itu umum, Kak, untuk mengganti posisi dari legal due diligence report? Dan apakah legal opinion tersebut representatif atas hasil dari LDD ya, Kak? Mungkin seperti itu pertanyaannya, Kak. Oke, thank you pertanyaannya. Gini teman-teman, nih saya kalau ditanya LDD report itu apakah pada praktikalnya umum diganti sama LO? Gini, biasanya kalau LGS kantor saya kita kasihnya legal due diligence report dan legal opinion. Gitu, jadi nggak pengganti. Nah, nggak tahu ya apa kantor saya aja yang terlalu rajin kali ya, apa nggak tahu saya juga, tapi itu memang gitu karena legal opinion tuh beda. Jadi legal opinion tuh langsung ada. Legal opinion tuh mirip makalah loh guys. Jadi kalau teman-teman mungkin belum pernah lihat atau kalian mungkin pengen tahu, legal opinion tuh kayak mirip-mirip makalah. Jadi kalau kalian mahir menggunakan makalah terus teman-teman kalian ada yang bilang, alah ngapain sih lo nulis-nulis kayak gini, nggak kepake juga waktu kerja, kata siapa? Itu kepake. Jadi ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalahnya, kemudian ada analisisnya. Pas analisisnya kalian ngebahas masalah kan gitu kan, kalian ngebahas masalah, kemudian masalahnya ada 3, kalian bahas satu-satu. Nanti yang satu kalian akan jabarin tuh
variabel-variabelnya. Kalian pakai juga tuh dasar hukum yang tadi kita bahas. Kenapa saya bawel soal dasar hukum ini? Karena itu dipakai pada saat kalian lakukan legal opinion atau due diligence report gitu. Nanti begitu kalian buat itu, kalian akan, bukan legal diligence report yang legal opinion. Nanti setelah kalian bikin definisi, misalnya rumusan masalahnya adalah soal apakah adanya permasalahan korupsi direktur keuangan itu jadi masalah untuk melakukan pembelian misalnya. Ya ini akan ada di nomor 1. Nah, pasti kan kalau bicara soal permasalahan korupsi di sini, berarti kan kalian akan ngebahas dari mana pertama? Dari definisi korupsi lah. Definisi korupsinya dulu yang kalian bahas, kalian kupas. Baru yang kedua kalian bahas soal direktur keuangan ini secara historis seperti apa, dan kemudian apakah potensi ini bisa menghambat adanya proses akuisisi. Itu baru satu pertanyaan. Ya kan, gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu nanti di bawahnya kesimpulan. Kesimpulannya menjawab rumusan masalah tapi versi singkat. Sama kan sebenarnya kayak kalian kalau bikin makalah. Jadi itu akan dilakukan for the rest of your life kalau kalian mau jadi lawyer terus gitu. Either kalian mau nempel bekerja di dalam satu corporate law firm yang sudah big firm, atau kalian nanti mau bikin mandiri punya law firm sendiri, itu tetap begitu bentuk format legal opinion ya. Nah, apakah bisa menggantikan LDD? Itu nggak bisa. Karena tadi yang pertama, kantor saya LDD sama LO itu kita kasih. Karena LDD itu hanya ngebahas soal temuan-temuan. Oh, ditemukan ini, bentuknya tabel gitu. Atau bentuknya narasi. Tapi kan nggak ada solusinya di situ. Ada solusi terhadap permasalahan itu doang. Misalnya contoh, ada temuan bahwa AMDAL-nya nggak ada ternyata nih pabrik. Ternyata kalau nggak ada, berarti kan harus dilakukan pengurusan izin lagi. Nah, ya udah solusi itu tok gitu. Tapi apakah solusi itu mengakibatkan akuisisinya menjadi lanjut atau enggak? Ya kan enggak di situ. Itu dijawabnya di legal opinion-nya gitu. Biasanya kalau direksi teman-teman itu nggak mau baca legal due diligence report-nya langsung. Mereka biasanya baca legal opinion-nya. Nah, due diligence report-nya itu dibikin jadi dalam bentuk tabel, terus temuan aja yang dia bahas, temuan. Kalau nggak ada temuan ya bagus gitu. Kalau bisa nggak legal opinion dijadiin pengganti? Kelihatan kan kalau nggak bisa? Gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Marcel atas jawabannya. Tar Mungkin dulu, Karina, si Ayu ada yang mau ditambahin nggak nih? oh ya, untuk Ayu apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Jelas. Ya udah, terus gimana? Halo? Ayu ikut nggak? Masih ada nggak Ayu? Sepertinya Ayunya sudah tidak bergabung Kak di Zoom. Mungkin ada kendala jaringan. Ya udah, next aja berarti. Kalau gitu Kak, saya mau izin tanya nih Kak. Gitu. Boleh. Izin tanya Kak, tadi kan di LDD report itu ada ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan ya Kak. Nah sebenarnya kalau misalnya pihak yang memiliki permasalahan-permasalahan tersebut tidak menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, itu apakah ada konsekuensinya? Itu seperti apa ya? Mungkin itu. Gini Karina, biasanya kan yang minta, jadi gini, perusahaannya Karina pengen dibeli sama perusahaannya Siska. Aku lawyernya. Nah, Siska sebelum beli perusahaannya Karina, Siska nyuruh saya untuk lakukan audit terhadap perusahaannya Karina. Nah, terus kan ada temuan nih yang harus menindaklanjuti kan Karina. Nah, Siska yang follow up dong. Karena Siska yang mau beli. Terus Siska bilang, kalau lu nggak kerjain, gue nggak mau beli. Itu urusannya Siska. Yang jelas hasilnya saya kasih Siska. Siska yang follow up ke Karina.
Jadi kalau kamu tanya, apakah kalau misalnya saya nggak kerjain kayak gimana, biasanya nanti Siska sama Karina itu meeting. Siska sama Karina meeting, saya suruh presentasi. Nah, ada presentasi yang ada sayanya, ibarat WA group lah, kan kadang ada tuh WA group yang nggak ada kaliannya. Nah, kayak gitu. Jadi ada meeting yang ada sayanya, nanti ada meeting juga yang Siska sama Karina doang. Terhadap hal-hal itu biasanya jadi pertimbangan bisnis. Kalau misalnya Karina nggak suka, aduh saya kayaknya nggak bisa nih, bukan nggak suka, nggak mau lah. Kalau kamu nggak mau, misalnya, aduh saya kayaknya nggak mau nih, nggak bisa nih ngerjain ini sekarang gitu, nggak ada duitnya misalnya apa. Kan si Siska dengan kebijaksanaannya, dia bisa lakukan waiver atau bisa dikesampingkan lah A, B, C misalnya yang Karina punya. Yaitu haknya Siska sebagai buyer gitu. Jadi kalau bisa atau tidak, ya menurut saya sih seharusnya itu semuanya negotiable. Tapi kan pasti diingetin bahwa ini efeknya ini loh gitu. Si Siska harus tahu gitu. Gitu sih. Oke, berarti kesimpulannya gini ya Bang, kalau misalnya ada permasalahan tadi, nantinya kedua pihak ini akan bertemu, bernegosiasi bagaimana kemungkinan yang terbaik bagi kedua pihak, gitu ya Bang, gitu saja, dan nggak perlu untuk sebenarnya tidak perlu untuk ditangani seperti itu ya. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan apakah si pihak A ingin membeli atau tidak gitu. Iya, jadi bukan tidak perlu, tapi apa namanya, bisa di waive, bahasanya apa ya kalau di waive, bisa dikesampingkan. Nah itu dikesampingkan ya. Kalau dikesampingkan itu ada, bukan nggak ada nih, ada, tapi kita nantiin dulu deh gitu. Nah itu dikesampingkan. Oke. Baik Kak Marcel, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama.